Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Coba ulangi, bismillah, bareng-bareng. Raditu bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Muhammadin Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Bukan minat tawabin ya. Nah, kalau memang ada yang belum hafal, tulis dulu. Ini merupakan pelajaran pertama. bawa Ini doa billahi Rabba Raditu billahi Rabba wa bil Islami dina wabi Muhammadin Nabi ya. Nggak kelihatan? Kelihatan nggak? Maju dikit. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Saya gedein dikit dah tulisannya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas ada yang namanya solehin. Waj'alni minas solehin. Waj'alni minas solehin. Warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin.
Ya? Belum. Belum. Sambil dikasih harokat baris. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyau wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minar solihin. Bapak-bapak sini juga kalau nggak kelihatan maju kemari. Ya baik, sambil nulis. Ya. Ini merupakan pembukaan pelajaran Muhammadiyah. Jadi kita harus membiasakan setiap mau belajar itu kita baca raditu billahi robba, raditu billahi robban, artinya aku ridho Allah itu Tuhan kita. Jadi kita harus ridho kepada Allah sebagai Tuhan kita. Wabil islami dinan, dan Islam sebagai agamaku. Wabi Muhammadin Nabiyya, dan Nabi Muhammad sebagai nabiku wa rasulah, dan rasulku. Itu artinya. Jadi kalian harus betul-betul baca dan renungkan maknanya. Jadi ketika kita membaca raditu billahi robba, aku ridho Allah itu Tuhanku, Allah itu sebagai Tuhanku. Wabil islami dinan, dan Islam sebagai agamaku. Wabi Muhammadin Nabiyya, dan Nabi Muhammad sebagai nabiku. Wa rasulah, dan rasulku. Nah, itu maknanya dicatat di dalam otak, ditulis di dalam hati. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai nabiku dan rasulku. Nah, baru setelah berikrar kita yakin kepada Allah sebagai Tuhan kita, yakin Allah yang memberikan segalanya buat kita. Jadi Allah kasih kita otak supaya kita mau berpikir, Allah kasih kita mulut supaya bisa bicara yang baik-baik, Allah kasih kita tangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, dan Allah kasih hati supaya kita betul-betul yakin terhadap kemahakuasaan Allah. Nah, baru kita mohon, Rabbi
zidni ilman. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu untukku. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu untukku. Nah, jadi kita minta ditambahin ilmu. Di Rabbi zidni ilman. Artinya apa? Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu untukku. Jadi kita minta ditambahin apa? Ilmu. Ilmu supaya nyampe ke dalam hati. Terus warzuqni fahman, dan berikanlah kepahaman bagiku. Warzuqni fahman, dan berikanlah kepahaman bagiku. Artinya apa? Agar ilmu itu bisa kita pahami, kita bisa amalkan. Karena kalau kita nggak paham, malas kita ngamalin. Tapi kalau kita ngerti, paham, insya Allah kita mau mengamalkannya. Tidak bisa paham itu, artinya udah. Ya Tuhanku, berikanlah ilmu untukku, dan berikanlah pemahaman bagiku. Jadi agar ilmu yang kita dapat kita bisa pahami. Karena kalau ada ilmu tanpa dipahami, ya percuma saja. Jadi harus kita apain? Kita pahami. Setelah kita paham, kita amali. Kita tahu cara berwudu, ya kita pahami. Setelah paham, amalin. Apa maksudnya itu kita berwudu? Itu kita pahami. Kan udah belajar fikih kan? Belajar fikih. Di wudu, kita belajar sholat, kita belajar apalagi yang membatalkan sholat. Jadi kalau lagi sholat kentut batal nggak? Jangan diem aja. Kentut, malu kan kalau kita keluar. Harus batal, keluar wudhu lagi. Kita medit lagi dari awal. Itu namanya kita paham. Kalau udah kentut masuk kentut aja, ngikutin sholat berjamaah, berarti nggak sah sholat kita. Nah yang terakhir, waj'alni minas sholihin. Waj'alni minas sholihin, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang soleh. Jadikanlah aku termasuk orang-orang soleh. Nah, saya minta kalau belum bisa artinya tanya sama temennya. Coba sekali lagi kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tahu gak ini? Tahu? Ya dengerin. Aku redho Allah sebagai Tuhanku.
dan Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabiku dan rasulku. Itu dicatat supaya jangan lupa ya. Nah, terus baru kita inti doanya, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu untukku dan berikanlah pemahaman bagiku, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Apa itu soleh? Soleh artinya orang yang taat. Perintah-perintah Allah kita kerjakan, itu namanya anak soleh. Perintah orang tua dikerjakan, anak soleh. Perintah guru kerjakan, anak soleh. Tapi kalau semua perintah-perintah itu kita lawan, itu anak apa? Anak soleh. Jadi soleh lawannya soleh. Jadi soleh lawannya soleh. Soleh itu durhaka, pembangkang. Disuruh ngalor, ngidul. Disuruh jangan terlambat, nggak masuk sama kali. Ini namanya anak apa? Soleh. Nah, kita harus menjadi anak yang soleh. Karena kalau anak soleh itu kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, sebenarnya banyak doa-doa kalau kita mau belajar. Misalnya ada ayat Quran, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Itu juga masuk doa mulai belajar. Boleh juga doanya Allahumma ftah lana hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Itu juga. Tapi ini yang dicatat, kalau bisa ini dihafal. Dihafal. Nanti Kamis yang akan datang apa? Kali. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas. Nah, anak-anak sekalian dan guru-guru pembimbing yang saya muliakan, itu bagian daripada pelajaran Ma'hadiyah. Jadi pelajaran Ma'hadiyah ini adalah pelajaran-pelajaran praktek yang sifatnya ubudiyah. Jadi Ma'hadiyah ini sifatnya ubudiyah. Ubudiyah sifatnya yang terkait dengan amalan-amalan ibadah. Apa? Ubudiyahnya apa? Yang terkait dengan amalan-amalan
ibadah ubudiyah. Ya misalnya kalau habis itu doanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina wa ij'alni itu namanya hal-hal yang terkait dengan ubudiyah. Terus juga ada pelajaran hadiah itu juga terkait dengan wiridun wa zikrun wa du'aun. Di wiridan misalnya kalau habis sholat minimal istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim li wal walidayya walil muslimina wal muslimat. Astaghfirullahaladzim. Namanya wiridan. Jadi bacaan yang biasa dibaca sehari-hari. Setiap habis sholat minimal istighfarnya 3 kali. Habis istighfar kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu 10 kali. Minimal 3 kali juga. Habis itu Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam sekali. Terus baca tasbih 33 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Berapa kali? 33 kali. Terus membaca tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Berapa kali? 33 kali. Terus baca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu juga 33 kali. Itu namanya wirid al-aurad, wirid dan zikir. Itu juga zikir. Zikir itu ingat Allah. Apakah baca Quran, apakah kita membaca hadis atau amalan-amalan lain, atau doa ya, seperti ini, Rabbi zidni ilman, itu doa. Ketika kita habis sholat juga kita berdoa, ya, Rabbana zalamna anfusana dan sebagainya. Itu namanya wirid doa, wirid zikir, wirid doa, ya. Atau hal-hal yang berkaitan dengan ya kebiasaan di dalam acara-acara keagamaan. Ya misalnya kita membaca Ratibul Haddad itu kalau kita pindah rumah, baca Ratibul Haddad kalau mau pergi haji, atau kalau kita mau pergi umroh. Ratibul Haddad kalau kita barangkali mau pergi menuntut ilmu jauh ke Mesir misalnya. Ada yang pengen pergi ke Mesir, ke Turki, ada orang sana ke Turki ada. Atau barangkali yang dekat dikit ke Malaysia, atau jauhan lagi ke Jepang. Itu juga ada bacaan-bacaan khususnya.
Jadi itu semacam ratibat. Ya, jadi amalan-amalan lain. Jadi amalan-amalan yang lain. Jadi amalan yang lain. Nah, itu hal-hal yang berkaitan dengan pelajaran Mahadiyah. Di samping yang sudah intrakurikuler, jadi udah ada Mahadiyah yang sifatnya intra, misalnya akidah akhlak, kemudian juga fikih, ibadah syariah, atau barangkali pelajaran khusus ya, sejarah Islam dan sebagainya. Itu ya sifatnya disebut juga Mahadiyah, cuman sudah masuk ke dalam intrakurikuler. Jadi kurikulum di sekolah, artinya inti. Nah, baru praktek-prakteknya inilah yang sifatnya Mahadiyah. Seperti masalah-masalah ibadah, ya, masalah-masalah wirid, zikir dan doa, dan masalah-masalah amalan lainnya seperti ratibah, maulidan, ini amalan lain seperti ratib atau membaca kisah maulid, ratib dan kisah maulid. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Hah? Silakan yang mau nanya. Nanya. Kalau nggak mau nanya, saya yang nanya. Baik. Robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya, jadi Kamis mendatang di apa? Sekarang karena waktu zuhur sudah hampir tiba, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ya, berarti pelajaran kita hari ini selesai. Kemungkinan nanti ya, yang membimbing berikutnya tidak selalu saya membimbing, langsung kepala sekolahnya bisa, atau nanti ya bapak-bapak guru yang ada di sini, itu tergantung ya daripada kesempatan masing-masing. Sekarang semuanya siap-siap untuk kita sholat zuhur. Yang belum punya wudu harus berwudu. Tanpa wudu nggak sah sholat kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.